Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari ini dalam melanjutkan pembelajaran kita. Semoga kita semua mendapatkan kesemangatan dan kemudahan keistiqomahan dalam mempelajarinya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, kemarin minggu lalu kita ujian ya. Maka untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Begitu. Ini untuk ini ya, materi sampai batas ujian akhir. Hmm, hmm. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Doanya belum, Ustaz. Oh iya, lupa. Astagfirullahaladzim. Ya, kita baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanak la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbana warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik, kita mulai yaitu bina'ul fi'lil mudhari ya. Nah, di sini fi'lul mudhari itu kan pada hakikatnya itu dia mu'rab. Mu'rab itu artinya apa? Yaitu harokatnya bisa ubah ya kan ya pada hakikatnya. Yaitu misalnya yaktubu, tapi bisa nggak jadi yaktuba? Bisa, ya kan ya? An yaktuba. Habis itu bisa nggak jadi sukun jadi yaktub? Bisa. Lam yaktub. Nah, seperti itu ya. Tapi ada ya di mana fi'lul mudhari itu dia menjadi mabni ya atau misalnya menjadi mabni berarti harokatnya tidak bisa berubah ya. Jadi bagaimanapun keadaannya misalnya digabung dengan an ya an yan tazir nah dia tidak berubah harokatnya ya lam yan tazirna. Jadi misalnya yan tazirna bagaimanapun keadaannya tetap yan tazirna ya tidak berubah ke harokat yang lain. Nah, gitu ya. Itu maksud daripada bina'u al-fi'li al-mudhari ya. Nah, al-aslu fil fi'li al-mudhari ayyakuna mu'roban. Nah, asal muasalnya ya aslinya ya dalam fi'lil mudhari itu aslinya fi'lil mudhari itu mu'rob ya. Aslinya mu'rob. Nah, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan mu'rob, yaitu mu'rob di mana harokat dari fi'il tersebut itu bisa berubah-berubah kayak gitu ya. Walakinnahu yakunu mabniyan fi halataini. Nah, akan tetapi ya fi'il mudhari ini dapat menjadi mabni itu dalam dua keadaan ya fi halataini dalam dua keadaan. Nah, seperti itu ya.
Yaitu kapan saja. Apa maksudnya mabni? Berarti dia hanya bisa dengan satu keadaan saja, hanya bisa dengan satu harokat saja. Ya tidak bisa berubah ke harokat yang lain. Nah, itu adalah mabni. Nah, itu kapan? Yaitu ketika dalam dua keadaan, fi halataini. Yang pertama, idza ittasalat bihi nunun niswah, yaitu apabila bersambung dengan nunun niswah, ya. Wa fi hadhil halah yakunu mabniyan ala sukun. Nah, kalau misalnya dalam keadaan ini, maka dia mabninya yaitu dengan harokat sukun. Ya, berarti dia nggak bisa jadi harokat fathah, tidak bisa jadi harokat dhamma. Nah, seperti itu ya. Contohnya adalah yan tazir. Nah, nun niswa ini berarti dia domir apa? Biayi domir nun niswa, yaitu domir hunna. Ya. Nah, berarti kalau misalnya dia apa namanya sebuah fiil berdomirkan hunna, maka dia benar-benar mabni, yaitu mabni dengan sukun ya. Kalau misalnya fiilil mudhari disambung dengan nunun niswah ataupun berdomirkan hunna, maka dia menjadi mabni dengan sukun ya, yaitu domir hunna ya. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya kalau misalnya dalam hal yang mu'rob ya, misalnya yang tadi awalnya tubuh, ya kan ya. Ini kalau yang mu'rob. Terus misalnya diawali huruf nasab, yaitu jadi yaktuba. an yaktuba. Nah, kalau misalnya diawali huruf jazm jadi lam yaktub, ya kan ya. Nah, ini kan kalau yang mu'rob kan seperti ini ya, misalnya. Nah, tapi kalau yang mabni, misalnya dia awalnya nggak ada apa-apa, yaitu yan tazirna, ya. Yan tazirna. Nah, habis itu diawali oleh huruf an, yaitu an tetap, ya, yan tazirna. Tidak berubah, ya. Terus lam nah tetap juga dia tidak sama sekali berubah. Lam yan tazir. Nah seperti ini ya. An yan tazirna, lam yan tazirna. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaannya antara yang mabni yaitu nunun niswa dengan yang biasa, bisa dipahami? Jadi artinya gimana, Ustaz? Artinya ya tergantung hurufnya, Bu. Kalau misalnya yan tazirna, berarti mereka perempuan menunggu. Ya kan ya, kalau ada ya an itu sebenarnya hanya penghubung ya di antara dua fi'ilul mudhari, dia nggak ada artinya ya. An yan tazirna, ya berarti sama saja. Lam yan tazirna artinya apa? Berarti mereka perempuan belum menunggu. Ya, kan, iya, artinya ya disesuaikan dengan domirnya ya, dan juga disesuaikan dengan yang huruf sebelumnya. Itu ya. Baik, Ustaz. Jadi nunun niswah itu khusus yaitu untuk berdomirkan hunna. Terus selanjutnya yang tadi kan mabni itu kan dalam dua keadaan ya. Nah, yang pertama itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan nunun niswa ya.
Nah, selanjutnya untuk keadaan yang kedua itu dia dalam keadaan nunut taukid ya, nunut taukid. Nah, di sini nunut taukid itu dia berfungsinya apa ya? Untuk mentakkid ya, bahwasannya seakan-akan dia itu ya benar-benar melakukannya. Ya, itu namanya gunanya nun taukid ya, bahwasanya dia itu sungguh-sungguh dan benar-benar melakukannya kayak gitu ya, supaya orang itu percaya gitu. Ya, seperti itu. Nah, nun taukid itu ada yang sakilah, ada yang khofifah ya. Ada yang sakilah, ada yang khofifah. Apa bedanya sakilah dengan khofifah? Nah, kalau sakilah itu nun taukidnya menggunakan tasydid la usi dan ya, la usi dan nah, dia berarti ini artinya apa? Bahwasannya saya itu benar-benar berburu, sungguh-sungguh berburu ya. Nah, terus kalau misalnya khofifah itu dia menggunakan nun nun biasa ya, maksudnya nun sukun ya, lana ulan ya. Misalnya apa layak tuban, latak tuban. Nah, dia menggunakan nun sukun, bukan nun bertasdid. Nah, tetapi artinya apa? Artinya sama juga, yaitu bahwasanya dia kami benar-benar makan. Jadi benar-benar, tetapi ya benar-benarnya itu lebih kuat yang mana? Yang bertasdid atau yang nun sukun? Tasydid. Nah, namanya juga ya takilah ya, lebih berat. Ya, berarti dia kesungguh-sungguhannya ya, rasa benar-benarnya juga lebih berat ya. Jadi di sini apa namanya, nun taukid itu ada yang sakilah, ada yang khofifah, tapi bedanya apa? Kalau yang sakilah ya itu artinya sama-sama benar-benar ya, tapi dalam benar-benarnya sungguh-sungguhnya lebih berat yang sakilah gitu ya. Tapi untuk menyatakan sungguh-sungguh benar-benar ya fungsinya sama gitu ya. Fi hadhil halah yakunu mabniyan ala fathi. Maka dari itu fi'il mudhari pun menjadi mabni dengan harokat fathah, la usi dan nah. Jadi yang sebelum kita melihat mabni itu sebelum ininya ya, sebelum nun taukidnya, bukan yang di nun taukidnya itu ya. Karena nun taukid aslinya, nun taukid itu tidak masuk ke dalam fi'il, dia hanya berupa tambahan ya kan ya, lana ulan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya yaktubu, nah ditambah nun taukid khofifah, maka jadi apa? Layak tuban. Kalau ditambah sakilah jadi apa? Layak tuban. Nah, gitu ya. Berarti kan apa? Berarti kan benar-benar atau sungguh-sungguh ya. Dia sungguh-sungguh menulis. Nah, gitu ya. Dia benar-benar menulis. Nah, gitu ya. Jadi untuk binaul fi'lil mudhari ya, pada intinya itu dia terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama itu termabenikan dengan sukun, yaitu kapan? Ketika disambungkan dengan domir nunun niswah atau berdomirkan hunna ya, yaktubna ya, yajlisna. Terus apa lagi? Yakumna. Terus yastamilna ya, yaftahna, yuliqna. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun yang kedua ini itu termabnikan dengan apa? Termabnikan dengan fathah ya. Ketika kapan? Ketika disambungkan dengan nun taukid ya. Nun taukid itu apa? Yaitu yang berfungsikan ya untuk menekankan ya, bahwasannya dia itu benar-benar mengerjakan fiil tersebut ya. Nah, nun taukid dibagi menjadi dua, ada yang sakilah dan juga ada yang khofifah ya, seperti itu.
Yang sakilah itu disambungkan dengan nun bertasydid, ya. Seperti itulah usidanna, layak tubanna. Nah, kalau yang khafifah itu dia disambungkannya dengan nun bersukun, ya. Layak tuban, lanak tuban, terus lanak ulan, lanash roban. Nah, seperti itu ya. Oke. Sini udah paham, Bu? Paham ya? Insya Allah. Bu Maulina belum paham? Ini saya bingung Ustaz yang di ini, yang apa ya? Yang nun taukid ini Ustaz. Sakila sama Khofifa ini bedanya gimana perbedaannya gitu Ustaz? Ya, Kalau bedanya contohkan secara kalau disebutkan gitu. secara huruf beda, yaitu yang pertama dengan tasdid, yang kedua dengan sukun. Ya, secara huruf ya. Secara makna ya, taukid yang sakilah itu dia mengandung makna yang lebih berat ya. Artinya kalau misalnya nih antara misalnya layak tubanna dengan layak tuban, ya, artinya kedua-duanya sama, bahwasannya dia sungguh-sungguh menulis, yang kedua juga dia sungguh-sungguh menulis, tapi sungguh-sungguhnya lebih besar yang mana, benar-benarnya itu lebih benar yang mana? Yang takilah. Iya, layak tubanna, jadi kesungguhan menulisnya itu lebih lebih besar yang nun bertasdid kayak gitu ya. Kayak gitu. Semacam kalau ini Ustaz yang Khofifa ini semacam sungguh-sungguhnya misalnya ada basa-basinya gitu maksudnya Ustaz. Ya, maksudnya dia menulis tapi mungkin nggak serius ya. Dia benar-benar menulis tapi ya biasa aja kayak gitu. Ya, tapi kalau yang yang dengan nun sakilah ya dia benar-benar menulis, ya benar-benar memperhatikan secara rincinya ya, dari apa yang diucapkan gurunya semuanya dia tulis ya, tanpa ada satupun yang terlewat kayak gitu ya. Tapi kalau yang kedua dia menulis ya hanya sebatas menulis aja, kalau yang terlewat ya sudah biarkan kayak gitu ya. Paham, Ustaz? Kan kita terapkan di dalam suatu kalimat untuk membedakan ya sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh itu gimana Ustaz? Iya, kalau diterapkan dalam satu kalimat, ini kan secara makna aja ya. Gimana kalau diterapkan suatu kalimat ya? Kayak gitu. Layak tubanna makola al-muhadir. Ya. Terus yang pertama, layak tubanna makola al-muhadir. Dia menulis, dia sungguh-sungguh menulis dari apa yang diucapkan dosen. Nah, berarti apa yang diucapkan dosen semuanya itu dia tidak ada satupun yang terlewat dari apa yang diucapkan dosen, dia benar-benar menulisnya ya, dia benar-benar merhatikannya ya, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa apapun kayak gitu. Tapi kalau misalnya layak tuban makola al muhadir, dia benar-benar menulis ya, dia benar-benar menulis tapi masih ada kemungkinan apa yang dikatakan itu terlewat, tidak dia tulis ya, seperti itu. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dinyatakan kamu nulis gak? Ya saya benar-benar nulis, ini tulisannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu menulis dengan rinci enggak? Nah, kalau misalnya ditanyakan seperti itu ya tidak tentu. Ya tidak tentu serinci yang mana itu menggunakan nun sakila. Gitu ya. Ya, gitu Bu. Ustaz. Ya, paham ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Terus nah, berarti kalau misalnya ini lausi dan dia berburunya sungguh-sungguh gak? Ya, sungguh-sungguhnya luar biasa. Ya, lausi dan ya, tapi kalau misalnya lausi dan ya dia benar-benar berburu, tapi mungkin tingkatan sungguh-sungguhnya tidak, yaitu tidak lebih
Tidak lebih apa? Tidak lebih mendalam ya dibandingkan yang menggunakan nun sakilah ya. Mungkin saking sungguh-sungguhnya dia mendapatkan buruan yang banyak dalam satu hari. Tapi kalau misalnya satu ya yang penting saya dapat berapa udah cukup lah kayak gitu ya. Nah, yang penting saya berburu kayak gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu terkait keadaan-keadaan bina'u fi'lil amri. Ya, maksudnya apa ahwalu bina'il fi'lil amri? Ya, jadi kapan ketika fi'lul amri itu mabni dengan harokat sukun, ya, dan juga kapan fi'lul amri itu mabni dengan harokat yang lain, dengan harokat yang lainnya, ya. Nah, gitu ya. Oke, ini sampai nomor berapa yang ini? Sampai nomor 4. Kita fokus dulu yang 1 dan 2 ya. Nah, fi'lul amri mabniyun daiman. Jadi fi'lul amri itu sudah pasti apa? Sudah pasti mabni. Ya, fi'lul amri itu dia tidak mungkin, ya tidak bisa untuk mu'rob, nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi fi'lul amri itu sudah pasti mabni. Ya, berbeda dengan perihalnya fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari dia utamanya mu'rob, tetapi terkadang bisa juga mabni. Ketika kapan? Ketika mabni, ketika disambungkan dengan nun niswah dan juga disambungkan dengan yaitu nun taukid. Nah, tapi kalau misalnya fi'lul amri itu dia benar-benar hanya mabni saja ya, tidak ada yang bisa untuk mu'rob ya. Nah, seperti itu. Fi'il amri mabniyun daiman. Nah, fi'il amri ini dia selalu mabni. Ya. Wa yakunu mabniyan ala sukuni fi halataini. Nah, pertama kita akan mempelajari ketika fi'lul amri ini mabni yaitu ketika sukun ya, mabni berharokat sukun, yaitu kapan? Ketika yaitu dalam dua keadaan. Pertama, idza kana sohihal akhir ya walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya, yang pertama itu adalah ketika sohihul akhir. Apa itu sohihul akhir? Sohihul akhir itu berarti dia berasalkan dari fiil yang ujungnya yaitu harfun sohi, bukan harfu ilah ya. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengan apapun di ujungnya yang artinya dia itu berdomirkan anta ya. Jadi fi'lul amri yang mana di ujungnya yaitu harfun sohi ya, bukan harf ilah, dan juga berdomirkan anta gitu ya. Seperti halnya wa'mur. Nah, ini ya, suruhlah ya. Wa'mur bil urfi. Nah, itu dia termabnikan dengan apa? Dengan harokat sukun. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena dia pertama dia sohiul akhir, di ujungnya ro. Ya kan, ya ro kan bukan harfu ilah ya. Dan juga setelah itu tidak bersambung, yaitu setelahnya dengan huruf apapun. Ya, berarti dia berdomirkan anta. Nah, coba contoh yang lain, misalnya apa fi'lul amrnya dari kata bayak tubuh. Uktub. Nah, uktub. Nah, dia mabninya dengan harokat apa? Sukun.
sukun. Nah, kenapa? Karena pertama dia yaitu sohihul akhir, ya ujungnya huruf ba, ya kan ya? Sohihul akhir karena ujungnya huruf ba. Dan yang kedua itu dikarenakan tidak bersambung dengan apapun, artinya dia murni ya, seperti ini saja kayak gitu ya. Yaitu dengan berdomirkan apa? Berdomirkan anta, ya. Uktub, ya artinya tulislah. Nah ini maksudnya kemana? Tulislah kamu, ya tulislah kamu tulisan ini kayak gitu ya. Nah terus apalagi yang bisa, mungkin ada yang bisa menyebutkan fi'il amr yang lain yaitu dengan sohihul akhir, ada yang bisa? Ijlis. Ijlis, betul ya. Terus selanjutnya sampai 5 mungkin ya. اخرج Ukhruj. Ukhruj. Ini Iftah. mana ya? Ukhruj. Terus اقرأ iftah. Iftah. Iqra. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini semuanya dia berakhirkan sukun ya, dan tidak bisa berubah ya selama masih dalam satu domir ya. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu menulis apa? Fi'lul amar itu dari kata sulasi ya, dari fi'il yang sulasi ya. Dari fi'il sulasi, Ibu menuliskan fi'lul amar dari fi'li as-sulasi ya, dan itu kan biasanya ada ini ya, ada alif-alifnya di depannya ya. Iqra, iftah, terus ukhruj ya. Nah, ini namanya adalah hamzatul wasol ya, namanya hamzatul wasol, dan namanya hamzatul wasol itu dilarang untuk menuliskan huruf hamzah ya. Jadi hanya sebatas kayak alif aja ya, seperti itu ya. Itu kita dilarang untuk menuliskan yaitu huruf hamzah ya secara kasat mata. Ya, tapi kalau misalnya ditanya itu huruf apa? Itu huruf hamzah, tapi namanya hamzatul wasol. Ya, di mana di hamzatul wasol itu huruf hamzahnya tidak ditulis ya. Kayak Ustaz, gitu. Ya. Iqra itu kan di belakang yang di akhirnya kan alif ya, Ustaz? Hamzah. Hamzah kan nggak termasuk harfu ilah ya. Kayak Ustaz, gitu. Kan itu termasuknya, maaf, itu termasuknya, Ibu ingat fi'lul mahmuz gak? oh iya. Mahmuz. Mahmuz itu termasuk ke dalam pembagian fi'lu sohih atau masuk ke dalam pembagian fi'lu yang ini apa? Sahih. Yang ilah, Sahih. sohih. Nah, maka dari itu qoro'a itu dia termasuk mahmuz, Oh. dan dia termasuk yang sohih gitu ya. Ustaz, nanya lagi nih Ustaz. Apa? Apa bedanya ini Ustaz? Alif yang alif aja sama ada alif yang di atasnya ada hamzah. Nah, biasanya kalau alif saja ya tanpa tanpa hamzah ya, biasanya itu digunakan sebagai apa? Biasanya itu digunakan untuk memanjangkan sebuah Sebagai huruf ya, sebagai mat ya. Kitabun itu alif ya. Qurrosatun, ustazun ya, khizanatun. Nah, itu semuanya alif kan, bukan hamzah. Tapi kalau misalnya hamzah ya, itu dia berfungsi untuk menyatakan harokat ya, entah harokat apa sukun, ikro ya. Dia nggak dipanjangkan kan, nggak ikro, nggak ya. Tapi ikro dimatikan karena ada harokat sukunnya, ya kan ya. Habis itu misalnya yang fathah sa'ala, ya kan ya. Kalau ada bahasa Arab
salah. Nah, kalau misalnya ibu menemukan fi'lu ya fi'il yaitu salah, nah berarti dia menggunakan alif. Tapi kalau sa'ala, nah, dia menggunakan hamzah, ya kan ya. Jadi kalau misalnya berdomirkan hamzah itu pasti dia terkesan dibaca ya dengan ditetapkan harokat di atasnya. Ustazun, yang pertama itu hamzah. Nah, terus yang kedua, yang alif yang kedua itu benar-benar alif bukan hamzah. Kayak gitu ya. Jadi makanya ada ini ya, Ustaz. Ada yang hamzanya di bawah, ada yang hamzanya di atas. Nah, ya itu menandakan tergantung harokat daripada gitu ya, Ustaz. harokatnya, betul. Tergantung Baik. harokatnya ya. Kalau misalnya contohnya yang di bawah ikromun. Nah, itu kan di bawah, maka hamzahnya di bawah. Ya kan ya. Tapi kalau misalnya apa namanya? Yang di atas yaitu kayak tadi ustazun ya. Maka dia hamzahnya di atas. Hamzahnya di atas itu berlaku untuk dua, domah dan fathah. Alif itu bisa berharokat, tetapi ketika ada alif lam, al ustazu, al maktabu, ketika disambungkan dengan lam, ya asalkan ditemani dengan lam, dia bisa berharokat, ya yaitu berharokat fathah. Kalau misalnya tidak ditemani dan sebagainya, nggak ada sebab, ya nggak bisa, kayak gitu ya. Ya, Ustaz. Dari kemarin-kemarin bingung terus, Ustaz. Ini maksudnya apa? Nah, syukran, Ustaz. Ya, gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Mana nih? Udah ya. Oke. Nah selanjutnya yang termabnikan dengan sukun itu adalah idza ittasolat ya. Idza ittasolat. Nah kalau misalnya hamzatul wasol kayak gini ya, dan sebelumnya itu ada harokatnya, sebelumnya ada hurufnya, maka dia tidak dibaca idza ittasolat. Nah gitu ya. Tapi kalau misalnya izanya dihapus, dia dibaca dia dibaca kasroh, jadinya ittasolat. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya didahului dengan huruf yang lain atau fiil yang lain atau pokoknya kosakata yang lain, maka dia dilewatkan begitu saja. Izat tasolat. Izat tasolat diakhirihi nunun niswa, yaitu apabila bersambung di akhirnya itu nunun niswa ya. Nah, yaitu seperti halnya akimna. Nah, dia sebelum nun niswahnya dia berharokat apa? Berharokat yaitu sukun ya. Nah, coba ini yang uktub, ijlis semuanya diubah dengan yaitu ditambah nun niswah, maka jadi apa? Uktub jadi apa? Uktub benar. Uktub benar. Terus selanjutnya Ijlisna. 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 Selanjutnya Ukhrujna. Ukhrujna. Terus selanjutnya Iqra'na. Ada satu lagi, Ustaz. Iftahna. Di atas ikro. Iya, kelewat ya. Terus Iftahna. Iftahna. Ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya nun niswah pada yaitu pada apa? Pada fi'lul mudhari itu berdomirkan hunna. Nah, kalau nun niswah pada fi'lul amar itu berdomirkan antunna.
ya. Mendomirkan apa kalau misalnya nun niswah pada fi'lul amar? Antun. Antun. Soalnya kalau fi'lul amar itu pasti ke domir mukhotob aja. Ya, dia gak mungkin ke domir goib ya atau ke domir mutakalim. Ya, kalau domir mutakalim saya menyuruh saya gitu kan Sendiri. kurang ya. Kalau secara kasat mata ya kan nanti dilihat aneh sama orang lain. Hei saya gitu. Ngomong sendiri. Kan kalau dalam hati mungkin ya hati kita menyuruh untuk sholat, menyuruh untuk ini kan. Seperti itu. Tapi kalau untuk secara kasat mata misalnya diucapkan gitu kan ya. Hei saya tulislah gitu ya. Nah, itu kan agak aneh ya. Gitu. Terus kalau misalnya nyuruh yang nggak ada goib, nyuruh dia, itu kan mana orangnya kan nggak ada juga gitu kan. Benar, mudhari'nya. Ya, terus selanjutnya, nah yang kedua ini itu adalah mabni dengan menghapus huruf nun ya, dengan menghapus apa? Dengan menghapus huruf nun ya. Nah, dengan menghapus huruf nun. Nah, di sini ini sebenarnya apa namanya? Menghapus huruf nun ini kaidahnya seperti halnya af'alul khomsah. Ya kan ya? Nah, misalnya af'alul khomsah nih. Ya, li, su, nah. Ya, nah ini af'alul khomsah kan. Terus coba ditambah lam jadi apa? Lam dia jelisu. Lam ya lisu. Ya kan? Nah, jadi gini kan ya. Nah, ini bagaimana? Yaitu dengan menghapus huruf nunnya. Ya kan ya. Nah, kalau misalnya yang yajlis biasa itu kan lam yajlis, ya kan ya? Ya kan? Ya, Ustaz. Lam yajlis. Nah, ini harokat apa lam yajlis? Harokat sukun. Nah, jadi pengganti sukun untuk af'alul khomsah itu adalah apa pengganti sukunnya? Pengganti sukunnya itu adalah dengan menghapus huruf nun ya ketika dalam keadaan af'alul khomsah. Nah, gitu ya. Nah, begitupun pula misalnya ya jelisu diubah menjadi fi'lul amr yaitu apa dia? Menjadi ijlis, hakikatnya sukun. Ya kan ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan af'alul khomsah yaitu diubah menjadi fi'lul amr, maka sama seperti halnya dia menggantikan sukunnya. Yaitu apa pengganti sukunnya? Yaitu adalah dengan menghapus huruf nun. Gitu ya. Jadi ini dia retorikanya sama dengan yang fi'lul mudhari'nya. Ya. Ya jelisuna af'alul khomsah diubah menjadi apa? Harfu majzum, fi'lul majzum, yaitu yang semestinya sukun, maka dia menjadi nunnya dihapus, ya kan ya jelisuna jadi lam ya jelisu. Begitupun pula yaitu apa namanya af'alul khamsah yang mana itu diubah menjadi fi'lul amr, ya. Maka itu sama seperti halnya af'alul khamsah diubah menjadi fi'lul majzum, yaitu dengan huruf nunnya dihapus ya segitu. Nih contohnya yaitu adalah idza sholat. Nah, jadi fi'lul amr itu termabnikan dengan hazfun nun itu ketika tiga keadaan. Yaitu kapan? Ketika bersambung dengan aliful isnain. Ya kan ya? Ketika bersambung dengan aliful isnain. Nah, aliful isnain ini berarti dia berdomirkan apa?
Ya kalau untuk fi'lul amr berarti dia berdomirkan antuma. Ya, berdomirkan antuma. Nah, seperti ini ya. Berdomirkan antuma. Nah, kalau misalnya fi'lul mudori, ini kan izhaba, ya kan ya? Fi'lul mudori daripada izhaba apa fi'lul mudorinya? Yudhabani. Kan mukhatab ya, antuma berarti tazhaba, tazhabani. Tazhabani, nah dia awalnya ada nunnya, ya kan ya? Nah, lalu diubah kepada fi'lul amr menjadi izhaba. Nunnya dihapus, gitu ya. Terus selanjutnya apabila bersambung dengan wawul jamaah. Nah, bersambung dengan wawul jamaah ini itu ketika domir apa berarti? Domir antum. Contohnya adalah ittaku, ya bertakwalah kalian, ya ittaku, bertakwalah kalian, gitu ya. Nah, aslinya apa ittaku? Kalau fi'lul mudori'nya tatakuna. Nah, betul ya. Tatakuna. Nah, seperti ini. Lalu diubah menjadi fi'lul amar. Nunnya jadi dihapus. Ittaku. Ya. Nah, selanjutnya itu apabila bersambung dengan iyaul mukhotobah. Ya. Apabila bersambung dengan yaul mukhotobah seperti apa? Seperti huzi, ya. Huzi, yaul mukhotobah itu berarti berdomirkan apa? Anti. Berdomirkan anti, ya. Ntar Bu ya, ini saya lupa huzi artinya apa ya? Huzi. Aduh. Hazza yahuzzu. Yahuzzu berarti tahuzzina, ya. Artinya di sini mengguncangkan atau menghasut. Hazza yahuzzu, menggerakkan. Banyak ya artinya ya. Ya, kita anggapnya menggerakkan aja ya. Hazza yahuzzu artinya menggerakkan. Harroka yuharriku. Nah, di sini dia berdomirkan anti ya. Anti hazza yahuzzu. Berarti fi'lul mudhari'nya apa? Tahuzzina, ya. Tahuzzina. Nah, tahuzzina itu fi'lul mudhari'nya. Lalu diubah menjadi fi'lul amar, ya menjadi huzzi, ya, yaitu nunnya dihapus, ya. Tahuzzina jadi huzzi. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah tiga keadaan yang mana itu ketika fi'lul amr itu termabnikan dengan hadfun nun, ya. Kayak gitu. Hadfun nun apa itu artinya? Yaitu huruf nunnya dihapus. Gitu ya. Baik, kita gimana nih? Kita hapus, sudah saya foto ya. Nah, selanjutnya ayyakuna. Nah, yang
ketiga ini, kalau yang kedua, yang pertama tadi apa? Mabni dengan sukun. Ya kan ya, itu dua keadaan tadi. Terus yang kedua itu mabni dengan apa? Mabni dengan hadfun Nun. nun. Ya kan ya. Nah, yang ketiga itu adalah dengan apa? Hadfu harfi illah. Ya, yang ketiga itu dengan menghapus huruf illah. Ya, dengan menghapus apa? Menghapus huruf illah. Ya, untuk yang ketiga, yaitu syaratnya ketika apa? Ketika idza kana mu'talla al-akhir, ya, apabila itu di akhirnya merupakan huruf illah, ya. Nah, contohnya yang di ujungnya itu huruf ilahnya alif. Nah, berarti dia yang dihapusnya huruf alif. Ya, contohnya wanha. Ya, wanha. Ya, jadi kalau misalnya wa-nya dihapus maka jadi inha. Ya. Nah, aslinya apa? Aslinya adalah naha. Ya kan ya? Aslinya naha, terus diubah menjadi fi'lul mudhari menjadi inha. Nah, gini ya. Inha. Nah, haknya dihapus ya. Maaf, alifnya dihapus. Terus yang contohnya yang dihapus huruf ilahnya adalah huruf ya. Ya, yaitu apa di sini? Yaitu contohnya alki. Ya, alki. Ya, alki. Nah, gitu ya. Nah, alki. Nah, jadi ini huruf ya-nya dihapus ya. Alki berarti apa ya? Alko. Ini aslinya tuh awalnya dari lakia ya. Lakia, lakia yalko. Habis itu kalau lakia, fi'il amrnya apa lakia? Ilki. Tapi ini alki ya. Kalau alki berarti ini lakia, jadi yang aslinya lakia. Habis itu baru kalau ada harfun zaidnya jadi alko yulki. Alko yulki. Nah, ini baru alki. Nah, habis itu fi'ilul amrnya menjadi alki. Ya. Tapi kalau misalnya alki, ini sebenarnya A-nya ini dia huruf tambahan ya. Yang apa? Yang alko, yang itu ya. Jadi kalau ditanya alki itu dari kosakata apa? Itu dari kosakata alko, ya. Dari kosakata alko. Nah, tetapi alko itu bukan fiil asli, yaitu dia di situ ada tambahan, yaitu tambahannya apa? Tambahannya hamzah. Ya, asli daripada alko itu apa sebelum ditambah? Aslinya lakia. Ya, aslinya adalah lakia. Nah, di sini huruf ya-nya ataupun yang kalau udah ditambah huruf alifnya itu dia tidak disertakan. Nah, mungkin yang lebih mudah ya, yang lebih mudah misalnya rodia ya, ya, ini dengan ya, rodia. Nah, fi'il amrnya apa? Apa tuh? Ya, Ustaz? Bukan. Fi'il amrnya irdo. Ya, yaitu huruf ya-nya dihapus ya. Jadi kalau ibu menemukan apa namanya fi'il mu'tal ya, mu'tal akhir yang ujungnya mu'tal akhir ya, berarti yang ujungnya harfu ilah
Nah, kalau misalnya diubah ke fi'lul amr, itu pasti huruf ilahnya semuanya dihapus ya tanpa terkecuali. Itu ya. Mm. Terus selanjutnya yang dihapus adalah huruf waw. Ya, huruf apa? Huruf waw. Oh, ini maksudnya dari huruf asalnya bukan huruf asalnya fi'ilul madi ya, tapi huruf asalnya fi'ilil mudori. Nah, misalnya di sini ud'u yang dihapus huruf waw. Ud'u itu dari kata apa? Aslinya da'a Ya, Nah, doa. ya ya, ya. ya. Ya Nah, gini ya. Nah, terus di fi'lul amr kan jadi apa? Jadi Udung. ud'u. Udah. Nah, waw pada fi'lul mudorinya dihapus ya, ataupun semisalnya dalam fi'lul madinya berarti yang dihapus adalah huruf alifnya ya. Da'a, yad'u, ud'u. Nah, gitu ya. Terus kalau lakia itu fi'lul mudorinya apa ya? Lakia yalki bukan? Atau lakia yalko? Lakia yalki. Duh, nanti saya cari lagi ya. Oke, selanjutnya yaitu, nah, yang kedua ini berarti apa? Yang ketiga itu dengan dihapuskannya huruf ilah. Ya, ketika kapan? Ketika itu memang berakhirkan huruf ilah. Ya, yang nomor tiga ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang nomor empat itu adalah ketika eh, termabnikan dengan fathah. Ketika kapan? Lagi-lagi ketika bersambung dengan nun taukid ya. Ketika bersambung dengan nun taukid. Nah, maka dia apa namanya? eh em, termabnikan dengan fathah ya. Contohnya jahidanna ya kan ya. Nah, ini terbandingkan dengan fathah apabila bersambungkan dengan nun taukid ya, yaitu jahidanna ya kan ya. Nah, ini kalau misalnya sebelum disambung dengan nun taukid, dia semestinya apa? Semestinya jahid ya. Terus disambung dengan nun taukid jadi jahidanna. Itu ya. Terus misalnya yang apa namanya? eh apa ya? Misalnya Jafif ya, Jafif itu artinya jemurlah ya, Jafif. Nah, coba disambung dengan nun taukid jadi apa? Jafif. Jafifanna. Nah, betul jadinya Jafifan. Itu ya. Jafifanna. Biasanya kalau misalnya nyuruh dengan nun taukid itu ibaratnya kayak ngancem ya. Maksudnya kamu tuh harus bener-bener gitu, jangan sampai lupa gitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa nun taukid ya nyuruh aja gitu. Tapi kalau misalnya dengan nun taukid itu ibaratnya kayak ya kayak ngancam gitu ya. Ya kamu harus benar-benar gitu ya. Hmm. Yaktifan. Nah, dia di sini di mana? Termamnikan dengan fathah. Jadi ibu melihat ini di mana fathahnya maksudnya, yaitu sebelum Nunnya. huruf nunnya. Nah, gitu ya.
Oke, jadi di sini keadaan daripada mabninya fi'lul amr itu jumlahnya ada Empat. empat. Yang pertama itu termabnikan dengan sukun. Nah, itu ketika kapan? Ketika yaitu dia sohihul akhir, ya, dan juga tidak bersambung dengan apapun. Artinya ya berdomirkan anta, ya, ijlis, utuh, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ketika bersambungkan dengan nun niswa. Nun niswa pada filul amar itu berdomirkan apa? Berdomirkan antunna, ya, ijlisna, ya, uktubna, ya, dan sebagainya. Terus selanjutnya itu bertermabenikan dengan menghapus huruf nun, ya. Nah, terbandingkan dengan terhapusnya huruf nun itu ada tiga keadaan. Yang pertama itu ida ita sholat itu bi alifil isnain, ya, yaitu berdomirkan antuma, ya. Ya, seperti halnya uktuba, ya kan ya. Kalau misalnya fi'lul mudhori'nya taktuba nih, maka nunnya dihapus ya ketika fi'lul amr yaitu jadi uktuba. Terus keadaan yang kedua itu ketika tersambungkan dengan apa? Dengan wawul jamaah. Seperti halnya tadi tatakuna diubah menjadi fi'lul amr menjadi ittaku, ya. Itu termabnikan dengan menghapus huruf nun. Selanjutnya termabnikan dengan yaitu ya huruf huruf nun juga, yaitu apa? Ketika bersambung dengan yaul mukhotobah. Seperti halnya tadi huzi, ya. Kalau misalnya fi'lul mudhari'nya itu tahuzina. Nah, menjadi fi'lul amrnya nunnya dihapus jadi huzi, ya. Nah, itu. Terus selanjutnya yang ketiga, ya keadaan yang ketiga itu dengan menghapus huruf ilahnya. Ya, ketika kapan? Ketika diakhiri oleh huruf ilah mu'talul akhir. Ya, contohnya apa? Seperti halnya naha, yanha, jadi inha. Itu ya. Terus lakia, ya, atau alko, yulki, jadi alki, ya. Habis itu da'a, yadu'u, jadi ud'u. Nah, gitu ya. Rodia, yardo, jadi irdo. Nah, jaro, yajri, jadi ijri. Nah, gitu ya. Masya yamshi, jadi apa? Inshi. Imshi. Jadi dipendekin ya. Awalnya yamshi, jadi imshi. Gitu ya. Dipendekin. Nah, selanjutnya adalah termabnikan dengan fathah. Itu apabila apa? Disambungkan dengan nun taukid. Ya. Seperti halnya jahidan. Nah, awalnya jahid. Tapi jadi jahidan. Nah, jafif jadi jafifanna. Itu ya. Yes. Iftah jadi iftahanna. Nah, gitu ya. Mudah dipahami, Bu? Ustadz, Ya. berarti untuk yang ini Ustadz yang apa nih? Yang nomor 4-nya apa nih? Yang nun taukid ya Ustadz. Kan nun taukid itu Ya. kan ada dua macamnya, ada takila, ada khofifah. Berarti terkhusus ke takila aja. Oh, Berarti enggak, ini di contohnya aja ya, Sakila, tapi sebenarnya bisa juga Hovifa, ya, jahidan. Berarti gitu ya. Jahidan, jafifan. Gitu ya. Kalau misalnya itu Hovifa, iftahan, aglikon. Gitu ya. Tapi ya, apa kayak jarang juga sih sebenarnya dengar dengan nun khofifah ya. Ibaratnya dia kayak kamu sungguh-sungguh gak nyuruh itu gitu ya. Jadi
sungguh-sungguh tapi kayak kurang maksimal sungguh-sungguh nyuruhnya gitu ya. Iya, Ustaz. oke. Ini ya. Ustadz Afwan mau tanya yang awal ini Ustadz. Afwan tadi agak telat masuknya. Iya, Bu. Ini yang untuk yang dari alif yang pertama itu Ustadz. Idza sholat bihi nun niswah. Itu kan Iya, katanya dalam keadaan nun niswah, dalam keadaan ini menjadi mabni atas sukun. Maksudnya mabni atas sukun itu yang gimana Ustadz? yang di mana? Ini kan contohnya yang tazirna, Hakimna. yang Yang alif mana ya? awal Ustadz, yang Oh, yang alif. atas banget ya. Iya, tadi Oh, ini fi'il belum mudhari. masuk. Ya. Ini kan Nah, nun niswahnya itu dalam keadaan sukun, menjadi mabni atas sukun. Maksudnya ya, yang sukunnya yang mana Ustaz? Yang huruf yang apanya? ini, ro-nya. Oh, sebelum nunnya ya Ustaz. Ya, betul. Oh, Nun iya. niswa itu yang ini ya. Nah, kalau ini apabila bersambung dengan nun niswa, maka fiilnya, berarti fiilnya itu tanpa nun niswanya ya. Maka fiilnya itu dia berharokat sukun Sukun. ya. Tapi sukunnya mabni, Mabni. artinya dia tidak bisa berubah, nggak bisa jadi yantazirona, yantaziruna, tapi tetap yantazir. Nah, dalam keadaan apapun gitu ya. Ya Ustaz, jazakallah. Oke, untuk nahunya sampai situ ya, 2 judul. Nanti minggu depan ke sini. Apa namanya? Ada watun nafi. Ya, nanti ya. Juga Asmaul Khomsah. Apa, Bu? Ada juga ternyata Asmaul Khomsah, Ustaz. Ini. Ada, ya. Nanti belajar ya. 2 pertemuan lagi berarti ya, kira-kira. Pertemuan depan apa? 2 judul. Ya, kemungkinan antara pertemuan depan ada 2 pertemuan lagi ya. Yang depannya lagi. Oke, kita pindah haluan. Yes, Ustaz. Sorof. Masih kuat kan Bu ya? Pusing nggak? Masih, Ustaz. Insya Allah. Insyaallah. Ini pendek kok yang sekarang. Pendek ya, hanya segini aja. Oke. Nah, kita apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari ismul fa'il minal fi'li ghairu sulasi. Kalau Ibu belajar yang sulasinya kapan ya? Kayaknya level 2 ya. Yang sulasinya tuh. Jadi katibun ya. Kataba jadi katibun. Terus jalasa jadi jalisun. Nah, itu kayaknya waktu level 2 ya. Iya, Ustaz. Iya. Iya, jaraknya jauh ya dari yang sulasi ke yang ghairu sulasi, beda level.
Ya. Nah, jadi yang kalau ismul fa'il minal fi'li ghairu sulasi. Nah, jadi intinya adalah bagaimana bentuk ismul fa'il dari fi'il yang bukan sulasi, berarti ya rubai, dari fi'il yang kumasi, misalnya gitu ya, atau dari fi'il yang sudasi. Rubai. Masih. Mm-mm. Nah, terus apa namanya? Ismul fi'lil kita mulai ya. Ismul fa'il wasfun mushtaq min fi'lihi. Nah, ism fa'il ini adalah sebuah sifat yang mana itu diubah dari apa? Dari kata kerja aslinya. Yang mana itu menunjukkan pada kejadian ataupun dan juga pelakunya. Kalau misalnya ada orang yang apa? Yang membaca Quran, qoriun, ya kan ya? Dia kan sedang membaca Quran ya. Nah, terus ibu maka ismul fa'il daripada qoro'a itu apa? Membaca. Qoriun. Nah, qoriun itu berarti dia menunjukkan dua perkara. Pertama, itu bahwasannya ada seorang pelaku yang mana sedang membaca, ya kan ya. Nah, yang kedua, apa kejadian yang sedang terjadi? Yaitu yang sedang terjadi adalah adanya orang yang sedang membaca Quran. Ya, jadi ya antara pelaku dan kejadian ya tidak bisa dipisahkan ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya zamanu ismil fa'il al-hal awil wal istiqbal. Ya, jadi di sini ismul fa'il itu dia apa namanya? Dalam kapan jadi ismul fa'il kan dia pelaku ya. Nah, pelakunya itu di antara dua ya untuk waktunya, dalam rentan waktunya, yaitu antara dia melakukannya itu pada zaman sekarang berarti sedang melakukan ya, ataupun pada zaman mendatang ya. Jadi ismul fa'il ini dia memiliki rentan zaman, memiliki rentan waktu seperti halnya fi'ilul mudhari ya, seperti itu. Karena kalau misalnya nih yang telah lampau ya kan ya, misalnya 3 hari yang lalu saya menulis ya, berarti saya disebutnya sebagai apa? Katibun ya kan ya, 3 hari yang lalu saya katibun. Nah, tapi kalau misalnya ketika ibu melihat saya bermain bola ketika 3 hari kemudian. Nah, ketika ibu melihat saya sedang bermain bola, ya 3 hari kemudian, apakah saya masih disebut sebagai katibun, sebagai orang yang sedang menulis? Masih disebut nggak, Bu? Tidak. Tapi itu udah berganti ya, saya bukan menulis lagi, tapi disebutnya saya sebagai orang yang bermain bola, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk masa lalu ya sudah tidak bisa lagi ya, perilakunya masa lalu itu sudah tidak bisa diubah lagi ke dalam ismul fa'il ya, karena sudah terlewat ya. Nah, kecuali itu fa'in dzukira fil kalam ma yarbutuhu bizaman al-madi afadal madi, apabila itu dikaitkan dengan masa lampau atau masa lalunya ya. Misalnya dikaitkan dengan waktu 3 hari yang lalu, jasim ini adalah penulis, maksudnya orang yang sedang menulis ya, gitu ya. Berarti fisalah sati ayam al-madiyah karena katiban, nah gitu ya. 3 hari yang lalu dia ini adalah orang yang menulis ya, seperti itu. Jadi harus dikaitkan dengan waktu pada masa lampau tersebut, gitu ya. Kayak gitu. Ibu bingung nggak nih? Bu Maulidina, bingung? Iya, belum paham, Ustaz. Iya. Saya Nah, jadi ini, Ustaz. terkadang ismul fa'il itu dia memiliki peran seperti halnya fi'il mudhari ya, seperti itu. Dia memiliki peran sebagai fi'ilul mudhari
ya, yang menyatakan bahwasannya dia itu melakukan pekerjaannya pada hari ini dan juga pada masa mendatang, ya. Misalnya ibu melihat saya sedang menulis. Nah, kalau misalnya ibu mengatakan saya dengan fi'il mudhari kan jasim yaktubu, ya kan ya? Mm-mm. Tapi kalau misalnya ibu menyatakan saya dengan ismul fa'il, berarti jasim Berarti katibun, ya kan ya? Ya enggak? Kalau dengan ismul fa'il, jasim katib. katibun. Nah, itu kan ibu mengatakan seperti itu ketika benar-benar saya sedang menulis, ya kan ya? Iya. Masa iya saya sedang menulis tapi ibu menyebutnya saya sedang makan, mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin, ya. Nah, maka dari itu, ya tidak mungkin, ya. Maka tidak bisa, ya. Ibu misalnya menyebut saya sedang menulis, maaf, ibu menyebut saya sedang menulis. Nah, misalnya katibun, ya, ibu menyebut saya jasim katibun, tetapi padahal saya menulisnya itu misalnya 4 hari yang lalu, ya, kayak gitu. Misalnya ibu melihat saya sedang duduk, ya, jasim katibun, padahal saya sedang duduk, ya. Di sisi lain saya menulisnya itu 4 hari yang lalu, maka ibu tidak bisa menyebutkan saya bahwasannya saya itu sebagai orang yang menulis, ya kan ya, karena saya baru menulisnya kapan? Sudah 4 hari yang lalu, kan ya, kayak gitu. Maka saya tidak bisa disebut sebagai orang yang sedang menulis, kayak gitu ya. Kecuali kalau misalnya ibu mengaitkannya dengan waktu tertentu, misalnya saya menuliskan 4 hari yang lalu. Nah, ibu ingin menyebutkan jasim katibun, padahal saya nulisnya itu 4 hari yang lalu, maka ibu harus ada keterangan waktunya. Kapan nih jasim itu penulis gitu? Kapan jasim katibun? Oh, fi arbaati ayyam almadiyah karena jasim katiban. Nah, 4 hari yang lalu jasim ini adalah orang yang menulis, gitu ya. Ustadz, Kenapa? di mana ghairu sulasinya, Ustadz? Iya kan belum ya. Ini kan masih pernyataan-pernyataannya aja, masih keterangan-keterangannya aja. Itu nanti nomor 3, Bu. Oh ya, saya bingungnya Iya, gitu, Ustadz. Di mana belum sulasinya? belum dibahas. Ustadz, Oh ya, baik, Ustadz, Ustadz. Apa? Afan, kalau itu dia sebagai profesi, bisa nggak tetap diucapkan dia memang seorang penulis gitu dia Ustadz. Jadi mau 2 hari yang Kalau lalu profesi, selama profesinya penulis ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kecuali berarti kalau tidak misalnya, ya, eh, kalau misalnya merujuk kepada profesi, meskipun dia tidak melakukannya, ya nggak apa-apa disebut katibun, ya karena memang profesinya menulis, kecuali dia sudah nggak pernah menulis lagi. Ya misalnya dia sudah 10 tahun nggak pernah menulis, maka dia sudah tidak bisa lagi disebut katibun, gitu ya, karena dia profesinya sudah bukan menulis lagi. Kayak misalnya apa? Seorang insinyur kan muhandisun ya. Nah, mungkin insinyur itu dia misalnya ada pensiunnya. Ya, mungkin selama dia jadi insinyur meskipun sedang ngopi, ya karena dia masih dalam masa jabatan insinyurnya, ya, maka dia tetap dipanggil muhandisun. Kecuali dia misalnya sudah pensiun, ya, maka bagaimanapun ya dia tidak bisa disebut muhandisun, ya, ya Ustadz. gitu. Oke. Oke, selanjutnya yusohu ismul fa'il. Nah, ini baru ya membahas yang ghairu sulasinya. Yusohu ismul fa'il minal af'al ghairi as-sulasiyah ala wazni mudori'ihi al mabni lil ma'lum.
Wadhalika biibdali harfi al-mudhari'ah miman madmumatan wa kasri ma qoblal akhir. Nah, itu ya. Jadi untuk sigoh daripada ismul fa'il dari fiil-fiil ghairu sulasi itu sebenarnya adalah berwazankan mudori. Jadi ibu merubah ke fi'il mudori dulu ya caranya. Nah, mudorinya itu yang maklum. Apa itu maklum? Bukan majhul. Ibu tahu fi'ilul majhul? Tahu nggak? Iya, Ustaz. Ya, Kemarin ya. yang Maj- berbaris dom, Yang nggak Nah, diketahui. misalnya domah di awal. ia jelisu. Nah, ini namanya maklum. Ya, Maklum. fi'ilul mudhari maklum. Artinya ya normal-normal aja gitu ya, maklum itu. Tapi kalau misalnya majhul, kalau ya jelisu kan artinya duduk ya. Kalau majhul itu Ya. artinya diduduki. Ya. Maka dia menjadi Jelis. yujlasu. Nah, dia menjadi yujlasu. Yujlasu itu artinya diduduki. Ya. Biasanya kalau apa nih ya? Naik kendaraan ini ya, kendaraan apa? Yang padat banget tempat duduknya. Nah, mungkin anak ibu, misalnya ibu punya anak, ya kan ya, kadang nggak tega, maka anak ibu di pangkuan ibu. Nah, itu berarti ibu diduduki oleh anak ibu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, misalnya yang maklum itu dia yaktubu. Ini artinya menulis. Menulis. Ya, kalau misalnya ditulis, nah berarti apa? Yuktabu. Tapi biasanya kalau yang ditulis ya bukan manusia ya, masa manusia ditulis? Berarti wazannya yuf'alu gitu, Ustaz. Kalau untuk Iya. majhul. Kalau untuk yang sulasi ya, kayak gini. Yuktabu. Nah, ini namanya apa? Fi'lul majhul. Gitu ya. Nah, caranya itu adalah pertama mengubah fiil tersebut ya menjadi fiilil mudori, yaitu yang maklum, ya kan ya. Nah, selanjutnya bibdali harfil mudori'ah miman. Nah, lalu mengganti huruf mudorinya itu adalah yang ini nih. Misalnya yantasiru. Nah, mengubah huruf mudorinya adalah yang huruf ya-nya, yaitu dengan huruf mim. Nah, mengubah huruf ya dengan huruf mim. Habis itu madmumatan, huruf mim yang berharokat domah ya, wakasri maqobla akhirihi, yaitu dan mengkasrohkan sebelum huruf terakhirnya. Itu ya. Yantasiru maka jadi muntasirun. Nah, contohnya misalnya apa namanya? Dari yang rubai dulu ya. Akroma apa fi'lul mudhari'nya? Yukrimu. Yukrimu. Ya, maaf ya. Yukrimu. Coba ubah ke ismul fa'il. Mukrimu. Nah, betul. Yaitu huruf mudhari'nya diubah menjadi huruf mim, berdomahkan, terus ya normal aja. Nah, sebelum mim terakhirnya itu dia dikasrohkan, habis itu baru mukrimun. Gini ya. Paham kan, Bu? Ustaz. Nah, terus misalnya nih yatakallamu, ya kan ya? Yatakallamu maka jadi mutakallimun. Bagaimana? Yang ya-nya itu diubah jadi mim, berdomah, terus ini normal semuanya ya,
Nah, habis itu ini kan yatakalamu, maka karena yang yatakalamunya berdomir ke apa? Berharokat fathah, maka kita ubah menjadi berharokatkan kasroh, mutakali, baru dia ya gitu ya, mutakalimun. Nah, coba contoh lain. Misalnya apa fi'il mudhari dari igtasala? Ya, Yugtasalu. ya, Oke, silu. ya igtasilu. Tasilu. Ini mana ya? Kok saya lupa? Nih. Ya Tas. si tuh coba ubah jadi ismul fa'il jadi apa? Ya igtasilu. Mugtasilun. Betul. Mugtasilun. Ini ya. Coba terakhir. Istighfaro apa untuk fi'lul mudhari'nya? Yastaghfaro. Yastaghfiru. Yastaghfaro, yastaghfiro. Mustagfirun. Ya, berarti yastaghfiru. Nah, berarti apa ismu fa'ilnya? Mustaghfirun. Mustaghfirun. Artinya Ustaz, Ustaz. Artinya orang yang beristighfar. Orang yang beristighfar. Ustadz, Kenapa? istighfaro, istighfaro, mudhari'nya yastaghfiru, Ustadz. Iya, yastaghfiru. Terus itu apa? Kenapa fa-nya berharokat kasroh, Ustadz? Lupa saya. Kalau Istighfaro, yastaghfiru. Ya memang seperti itu, Bu. Kenapa? Ya memang seperti itu. Memang udah kaidahnya ya. Emang Ibu pernah dengar saya kenapa? Ya mana tahu ada dijelaskan sebelumnya, Ustaz. Terus saya Karena memang kalau misalnya istaf'ala ya berwazankan istaf'ala itu pasti yastaf'ilu, gak mungkin yastaf'alu, gak mungkin yastaf'ulu, pasti yastaf'ilu. Itu karena memang sudah ketetapan dari ya sorofnya kayak gitu ya. Jadi kalau Ibu menemukan fi'lul mudhari berwazankan istaf'ala ya, istaf'ala kayak gini ya. Istaf'ala maka pasti untuk ini kalau fi'lul madinya seperti ini pasti fi'lul mudhari'nya yastaf'ilu ya. Coba istakhroja apa? istakhroja, yastakhriju. Itu ya. Terus istakmala. Yastamilu. Istakhdama. Yastakhdimu. Ya semuanya seperti itu. Ya baik, Ustaz. Memang udah wazannya ya. Oke, baik. Udah, Bu, ada yang ditanyakan? Ya, Ustaz. Ya ada. Tutup dulu ya.
Oke. Betul. Ini sudah saya fotokan tadi ya. Sudah. Udah Bu, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Baik, kita tutup ya dengan bersama doa. Setelah belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qadistauda'naka qadistoda'naka ma'alam tanahu kanamu fardutku ilaina fardutu ilaina inda hajatina ilaihi minahajatna ilaihi walatun sina'anhu walam tunsin anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz. Ya.